namanya nanam sayur ya, pasti hasilnya bisa dimakan. Jadi hasilnya itu untuk konsumsi keluarga lah. Lumayan kan hemat uang sayur. Karena makin lama makin seneng, makin nyoba-nyoba, makin variannya makin banyak. Jadinya sekarang berlebih, jadinya sebagian ini dipasarkan. Dengan adanya kebun di tengah kota itu kan sayur lebih mudah dijangkau juga. Jadi semoga-moga kebiasaan masyarakat memakan sayur itu lebih tinggi, semakin tinggi lah dengan adanya kebun di tengah kota seperti ini. Kenapa ada mint? Ya, yang kemarin. Oh, mint yang kemarin ini. Yes. Bagus akarnya. Kemarin itu dikit loh. Ini siomaknya udah lumayan ya. Ntar besok habis panen udah bisa pindah tanam ke yang dewasa. Ini berapa gede? Ini udah 2 mingguan lebih lah. Saya Wilhelm, ini istri saya ya, Serlia. Jadi kita berdua di waktu senggang itu ya berkebun ya. Perkebunan kami ini awalnya itu kan rooftop biasa ya buat jemuran. Jadi ada menanam beberapa tanaman konvensional. Jadi sekarang kita modif dikit ya jadi perkebunan hidroponik ya. Jadi kita ada bikin 3 instalasi hidroponik dengan total lubang sekitar 2000-an lubang gitu ya. Aktivitas berkebun jadi ada kegiatan bersama, terus sebenarnya lihat hijau-hijau gini enak sih, senang sih. Terus ya kita tanam sendiri juga, makan sendiri juga. Memang sayuran hidroponik itu kan lebih segar ya, lebih segar. Kita nggak pakai pestisida. Terus hidroponik itu kan emang pupuknya itu terkontrol. Jadi kualitasnya juga enak, jadi sayurnya enak, segar gitu kan. Kita makan sendiri juga bisa kita jual begitulah. Latar belakangnya berdirinya itu pure dari suami saya, Wilhelm. Jadi saat itu sebenarnya kan suami saya latar belakangnya itu dia sebagai programmer. Cuman karena ada alasan kesehatan, waktu itu tuh dia kurang cocok dengan jam kerja programmer yang agak panjang dan bagian produksinya. Jadi saat itu karena kesehatannya tidak mendukung, dia ada penyakit aritmia di jantung. Dia memutuskan untuk melepas posisinya, jadi mata pencarian utamanya. Kebetulan usaha orang tuanya itu
perlu ada disupport lah. Jadi dia setelah melepas pekerjaan programmernya, dia ngebantuin orang tuanya. Usaha bidang orang tua itu juga masih ada waktu luang. Jadi dia coba-coba mencari aktivitas baru, nyobain hidroponik itu. Makin dilakukan, kok dia makin senang katanya. Jadinya ya udah dikembangin aja. Tuh, jadi sampai sekarang. Untuk lampu grow light ini memang lampu yang didesain untuk menggantikan sinar matahari yang dibutuhkan oleh tanaman begitu ya. Memang karena kita memiliki keterbatasan lahan juga, jadi saya membuat sistem hidroponik ini dengan 2 tingkat ya. Jadi tingkat pertama kan langsung terkena sinar matahari. Nah, tingkat kedua ini kan memang karena tertutup oleh tingkat pertama, tidak mendapatkan matahari yang cukup. Jadi kami menggunakan lampu grow light ini untuk memberikan pengganti sinar matahari kepada tanaman yang di tingkat bawah ini. Untuk sekarang pertumbuhannya sudah cukup baik ya, jadi memang di tingkat 2 ini kami meletakkan tanaman-tanaman remaja, tanaman-tanaman masih kecil begitu. Jadi setelah tanaman cukup gede, baru dipindahkan ke lokasi terkena matahari. Jadi untuk perbandingannya itu, saya juga ada perbandingan antara tanaman yang langsung terkena matahari dengan yang menggunakan grow light ini, hasilnya mirip-mirip sih. Tujuan awal berkebun itu sebenarnya pertama mungkin nyoba-nyoba ya, hobi. Yang namanya nanam sayur ya, pasti hasilnya bisa dimakan. Jadi hasilnya itu bisa dibagikan untuk konsumsi keluarga lah. Lumayan kan, hemat uang sayur. Terus karena makin lama makin seneng nanamnya, makin nyoba-nyoba, makin variannya makin banyak. Jadinya sekarang berlebih, jadinya sebagian ini dipasarkan. Kebetulan bisa dipasarkan lah.
selamat pagi. Jadi hari ini kita lagi panen, kebetulan bisa lihat Wilhelm lagi panen. Itu sawi Hongkong. Jadi seminggu itu kita panen 2 kali, hari Senin dan Kamis. Kebetulan hari ini pas lagi hari Kamis. Jadi jadwalnya juga berubah-berubah sebenarnya setiap hari panen itu. Kebetulan hari ini kita akan panen sawi Hongkong yang sedang dipanen. Kemudian butterhead yang sebelah sini. Ada pakcoy dan kangkung. Oh, biarpun kebun kita sederhana, tapi hasilnya lumayan. Jadi kelebihan sisa konsumsi dari keluarga bisa kita jual juga untuk customer yang mau order ke kita. Kalau suka duka berkebun di rooftop itu masalah utama cuaca dan hama. Jadi kalau kondisi lagi hujan itu cukup susah sih kita mau beraktivitas, mau panen atau mau melakukan kegiatan yang lain kan hujannya deras gitu ya. Terus untuk lokasi tanpa greenhouse itu, lokasi terbuka itu banyak telur-telur hama yang terbawa angin gitu, jadi menempel di dalam sayur kita, penyebarannya juga cepat begitu. Nah, kalau untuk sukanya itu mungkin lebih simpel ya, lebih simpel. Kita sini juga lebih adem, jadi nggak perlu pengaturan suhu tambahan. Jadi meskipun kita tidak menggunakan sistem greenhouse tertutup, ya kita membuktikan bahwa kita masih bisa berkebun dengan tanpa greenhouse begitu. Jadi kita sekarang lagi panen selada butterhead. Selada butterhead ini enak rasanya, banyak dicari orang. Ini umur panennya itu sekitar, umur dari semai sampai panen itu sekitar 44 hari. Sebenarnya butterhead ini challenge-nya dia setelah dipanen itu kurang tahan lama. Jadi harus cepat-cepat, begitu selesai dipanen dia harus cepat-cepat diproses. Paling lambat sekitar 3 hari lah, 2-3 hari. Jadi termasuk sayuran sensitif. Memang kan saat ini kan kita masing-masing memang punya kesibukan sendiri masing-masing lah ya. Berkebun ini bukan mata pencarian, kebetulan belum menjadi mata pencarian utama. Nah, jadi ya mau nggak mau dibagi waktu saja. Karena kan memang ada seperti Wilhelm, untuk usaha keluarga pasti kan ada prioritas sendiri. Jadi dibagi waktu aja, kalau misalnya prioritasnya kalau untuk usaha keluarga di daytime, mau nggak mau berkebunnya digeser. Karena kan ini juga kebetulan juga di rumah sendiri, di atap rumah sendiri. Jadi mau nggak mau digeser waktunya mungkin lebih malam atau lebih sore lah begitu. Kecuali kalau misalnya ada demand dari yang mau beli. Besok saya mau pesan sayur, tapi saya perlunya pagi-pagi sekali, atau misalnya saya perlunya jam 9. Aduh, kalau misalnya jam 9 besoknya tiba-tiba kita ada janjian sama orang, atau ada meeting, ya udah kita komunikasikan aja dengan customer. Bu, maaf, kalau misalnya besok sebelum jam 9 takutnya nggak bisa nggak, atau kita antarkan lebih awal malam ini. Toh kebetulan sayur kita itu tahan kok, nggak harus di kulkas terus. Kita kalau misalnya di luar kulkas setelah panen masih tahan seharian, masih bagus. Kalau misalnya masuk kulkas itu sebenarnya lebih dari 7 hari masih oke juga.
Jadi pelanggan kita kebanyakan warga sekitar. Untuk yang dekat-dekat biasanya saya langsung antar sendiri. Menurut saya ya, ini kenapa pentingnya bisnis sayuran di perkotaan. Kalau saya lihat kan sebelumnya ya, ini kita berbicara sebelum ada urban farming, tren urban farming ini. Kalau dulu tuh saya ingat orang tua saya kalau misalnya beli sayur ya pasti ke pasar saja. Sedangkan kalau misalnya lagi liburan nih, tiba-tiba ke puncak nih, orang-orang tuh pasti berebutan beli sayuran di puncak. Bedanya katanya ya lebih enak, lebih segar gitu. Memang sih kenyataannya sayuran yang beli di puncak itu rasanya lebih enak pas makan di sana dibandingkan dengan sayuran yang kita beli di pasar. Jadi kondisinya adalah sebenarnya orang-orang kota itu kalau makan sayur itu sudah menunggu sayuran ini, sudah menunggu beberapa karena proses distribusi ini. Jadi menurut saya peran urban farming atau peran perkebunan di kota ini adalah memberikan experience ke orang-orang kota. Kalau orang-orang kota juga istilahnya ada orang-orang kota bisa mendapatkan sayur segar juga loh, bisa konsumsi sayur segar. Menurut saya sih perannya di sini. Jadi orang-orang kota itu bisa mendapatkan sayur segar dengan jarak yang lebih dekat lah istilahnya. Jadi kalau tanaman hidroponik itu kan dia sedikit banyak tempat penanamnya akan terkena matahari dan akan berlumut. Kalau dibiarkan terus lumutnya akan semakin banyak dan lumut itu sendiri bisa nutupin akar, jadi bisa menghalangi penyerapan nutrisi oleh sayur. Satu, kedua itu si lumut itu juga akan berebutan nutrisi dengan sayur. Juga pembuangan dari lumut itu, jadi tanaman itu kan ada pembuangan juga. Lumut itu akan ada pembuangannya, bisa meracuni sayur-sayur yang ada. Jadi kita bersihkan berkala gitu setiap panen. Jadi untuk pembersihan guli ini pertama saya semprot dulu ya tutupnya dengan high pressure pompa. Jadi biar kotoran di atas guli dan kadang juga ada hama di atas guli itu akan tersemprot seperti ini. Kita bersihkan dengan busa, saya semprot sekali lagi untuk membersihkan sisa-sisa lumut yang tadi sudah digosok. Oke, ini udah pembersihan tahap akhir. Kita tutup dari guli, lalu kita kembalikan ke instalasinya.
Jadi dengan membersihkan guli setiap kali panen, kita bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman dari gangguan lumut-lumut yang tumbuh. Sehingga tanaman akan tumbuh lebih optimal, bisa lebih besar. Oke, jadi hari ini sayur remaja yang sudah siap pindah tanam ke dewasa ada beberapa ya. Ini kita akan pindahkan siomak dahulu ya dari instalasi remaja ke instalasi dewasa. Ya rencana ke depan ya kita harapannya kita bisa punya skala kebun yang cukup untuk teman-teman yang banyak gitu ya, dan mereka bisa merasakan sendiri petik sayur langsung ke kebun yang dekat-dekat dengan mereka gitu ya. Jadi merasakan kesenangannya ke dalam kebun untuk petik sayur yang segar, nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi kebun sayur segar bisa hadir di dekat-dekat dengan masyarakat begitu. Harapannya dengan adanya kebun di tengah kota seperti ini, sayuran segar itu dan berkualitas lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Karena waktu kecil itu atau anak-anak kecil itu kan tidak suka makan sayur. Katanya alasannya rasanya pahit. Sebenarnya sih bukan rasanya pahit ya, cuma mungkin sayur segar itu lebih enak memang rasanya, lebih manis juga. Nah, dengan adanya kebun di tengah kota itu kan sayur lebih mudah dijangkau juga. Jadi semoga-moga kebiasaan masyarakat memakan sayur itu lebih tinggi, semakin tinggi lah dengan adanya kebun di tengah kota seperti ini.